Tegaskan komitmen dalam pengembangan sepak bola putri, PSSI berkolaborasi dengan France Football Federation (FFF). Federasi akan kirim 20 pesepak bola putri terbaik training camp di Pusat Pelatihan Nasional Elit Sepak Bola Prancis, Clairefontaine. Berkolaborasi dengan France Football Federation atau FFF untuk pengembangan sepak bola putri yang diumumkan pada sesi konferensi pers bertajuk Empowering the Next Generation of Women's Football. Pada acara yang digelar di Pusat Kebudayaan Bahasa Prancis, turut hadir Menpora Erick Thohir, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone, perwakilan FFF, Ludovic Debrou, dan Exco PSSI, Vivin Cahyani. Sebanyak 20 pesepak bola putri U17 dipimpin pelatih Timo Skouneman akan menjalani pemusatan latihan di Prancis. Di Clairefontaine, Garuda Pertiwi Muda akan mendapat materi latihan 6 kali dan 1 laga uji coba yang disiapkan FFF. Rencananya kegiatan ini akan dimulai dari 3 sampai 9 Mei mendatang. Dalam program berjalan, talent scouting sudah jalan, mulai dari Piala Pertiwi kita juga lihat kalau ada pemain terbaik. Kemudian yang tadi disampaikan ada Hydroplus juga kita lihat, dan sebagian memang sudah pemain existing yang usianya memang masih bisa di kelompok usia 17 tahun. Perjalanan dimulai, TC mereka ada 1 minggu untuk dikumpulkan dulu ke Jakarta, TC sebelum mereka berangkat nanti tanggal 3 dan kembali pulang tanggal 9. Latihan 6 kali, bertanding 1 kali. Iya, di sana mereka kegiatannya latihan 6 kali, bertanding 1 kali. Nanti lawan tandingnya ditentukan kemudian. Hector Souto menjadi sosok sentral dalam torehan prestasi Timnas Futsal Indonesia. Rentetan prestasi berhasil digoreskan juru taktik asal Spanyol itu. Hector Souto jadi pelatih Timnas Futsal Indonesia menggantikan Marcos Sorato pada Agustus 2024. Turnamen Piala AFF SEA Games, Piala Asia hingga Piala Dunia jadi prioritas. Piala AFF Futsal 2024 jadi turnamen perdana Souto dan hasilnya tim Merah Putih menyabet gelar juara. Souto kembali berhasil membawa Timnas Futsal Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2025 usai menaklukkan Thailand. Timnas Futsal Indonesia lalu melangkah ke Piala Asia Futsal 2026. Tidak hanya tampil sebagai peramai, tim Garuda bahkan mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak semifinal untuk pertama kalinya. Timnas Futsal Garuda melaju ke final usai mengalahkan raksasa Asia Jepang di babak 4 besar. Sayang, final Indonesia takluk dari Iran lewat drama adu penalti. Sementara di ajang Piala AFF 2026, Souto dan tim mempersembahkan peringkat runner-up dengan latihan singkat selama 5 hari dan 5 pemain debutan di tim nasional. Bertolak ke Denmark, Kamis pagi, tim Piala Thomas dan Uber resmi dilepas oleh PBSI. Targetkan tembus ke final sebanyak 10 pebulu tangkis putra dan 10 pebulu tangkis putri siap bertarung di Piala Thomas dan Uber 2026. PBSI melepas kontingen Piala Thomas dan Uber 2026 ke Horsens, Denmark. Indonesia menurunkan total 20 pebulu tangkis terbaik tanah air. Fajar Alfian didaulat menjadi kapten tim Piala Thomas dan Putri KW menjadi kapten tim Piala Uber. Kombinasi senior-junior pun merata antara tim putra dan putri. Antoni Sinisuka Ginting, Fajar Alfian akan dipadukan bersama Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Tergabung di grup D, tim Thomas Indonesia berada satu grup bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Sementara skuad Uber tanah air bergabung di grup C bersama Taiwan, Kanada, dan Australia. PBSI targetkan tim Thomas Indonesia tembus final. Mengingat terakhir kali Indonesia meraih juara Piala Thomas pada perhelatan 2020 di Aarhus, Denmark. Kita bisa final untuk Thomas dan mudah-mudahan anak-anak bisa membawa kebanggaan buat kita semua. Kemudian untuk Uber yang satu grup dengan Kanada, Australia, dan China Taipei, kita berharap bisa mengatasi Kanada dan Australia, lalu kemudian kita lolos ke babak berikutnya. Kita konsisten terus maju ke babak final, bisa menambah percaya diri buat tim juga. Semoga dari pengalaman Thomas Cup 2021 ya menjadi juara, semoga tahun ini kita bisa
Thomas bisa balik lagi ke kita. Senior junior semoga bisa menambah kekompakan dengan pengalaman dan junior dengan semangatnya itu. Setibanya di Denmark, skuad Cipayung akan melakukan pemusatan latihan mulai 18 hingga 21 April untuk adaptasi dan pematangan strategi. Rencananya tim Thomas dan Uber akan kembali ke Indonesia pada 5 Mei. Rinin Taniken, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta.